Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Pilkada serentak segera dimulai, ratusan daerah bersiap menyambut suksesi. Partai-partai merancang koalisi, politisi sibuk membuat kalkulasi. Semua mengincar kandidat yang potensial menang, kadang tak penting keahlian dan kemampuan. Tiap orang memang berhak mencalonkan diri, tapi masing-masing harus juga sadar diri. Jika rakyat disodori kandidat yang bermasalah, bukankah nasib daerah juga bisa bubrah? Inilah Mata Najwa. Berburu tahta daerah. Berburu tahta daerah, dan tamu saya pertama malam ini adalah orang nomor 1 di Tangerang Selatan, Banten. Ia masuk dalam lingkar keluarga Ratu Atut Hoshiah dan merupakan istri dari Tubagus Hairiwardana. Kini ia mendaftar kembali menjadi wali kota Tangerang Selatan. Sudah hadir Airin Rahmidiani. Selamat malam Ibu Airin. Malam. Terima kasih sudah bersedia hadir di Mata Najwa. Pertanyaan pertama saya, kenapa mau maju lagi ikut dalam Pilkada Tangsel? Ya, jadi pada saat kemarin itu dengan segala ujian cobaan yang saya alami, tadi Mbak Najwa sampaikan bahwa suami saya adalah Pak Tubagus Hairiwardana dan juga Bu Atut sedang dalam proses hukum. Dalam hal ini bahwa pada saat proses hukum pun juga terjadi, saya pada saat itu menjabat sebagai wali kota Tangerang Selatan. Jadi dengan proses yang ada, saya berusaha untuk menjalankan 4 amanah saya sebagai wali kota, sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anak saya, dan juga sebagai anak dari kedua orang tua saya. Dan saya coba menjalankan itu semua. Bismillah, saya terus berusaha berupaya, terus fokus terhadap apa yang menjadi amanah yang sedang jalankan menjadi wali kota. Pada saat kemarin ternyata Tangerang Selatan kan masuk ke yang 2015, karena tadinya saya pikir masuk ke 2018. Disitulah ada banyak hal yang harus saya pertimbangkan, banyak masyarakat yang meminta saya untuk maju lagi, dan juga partai politik meminta saya untuk maju lagi. Dan satu hal yang saya tanyakan tentunya kepada anak saya. Anak-anak saya bertanya, apakah boleh saya maju lagi? Dan jawaban anak saya, coba aja Bu, bismillah katanya. Mudah-mudahan Ibu bisa lagi, karena anak saya bilang, karena teman-temannya banyak di Bintaro, rumahnya tinggalnya, dan mereka bilang, Ibu bagus kok, Ibu coba saja. Dan juga lebih kepada hal, pada saat ini saya merasakan betul apa yang menjadi rencana program jangka menengah daerah saya, ini sudah hampir mau selesai. Tetapi sebagai wilayah baru, dengan usia yang 7 tahun, banyak hal yang harus bisa dilakukan di 5 tahun ke depan. Jadi harapannya mudah-mudahan kalau masyarakat Tangerang Selatan mayoritas memilih kembali saya, amanah diberikan oleh Allah, maka saya berusaha untuk bisa menjalankan apa yang menjadi program visi misi saya untuk 5 tahun ke depan, melanjutkan dengan program yang ada. Tadi Bu Airin katakan bertanya ke anak, apakah juga bertanya ke suami yang berada di penjara? Oh pasti saya bertanya, karena kan biar bagaimanapun saya kan istri dari suami saya. Diberi dukungan istrinya untuk maju lagi? Suami saya hanya bilang, terserah silahkan aja, mana yang terbaik, tapi jangan lupa tugas kewajiban saya sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri untuk suami dan anak-anak saya. Tahun ini kan ada 3 anggota keluarga Anda yang mendaftar. Jadi Anda di Tangsel. Kemudian ada Ratu Tatut Hasanah, calon Bupati Serang, ada Tanto Warsono Arban, calon Wakil Bupati Pandeglang. Seperti apa sih kalau di keluarga besar Ratu Atut itu, apakah memang ada rapat keluarga menentukan sini yang satu ke sini, yang satu ke sini, ada porsi bagi-bagi seperti itu? Enggak seperti itu, Mbak. Jadi untuk saya kan karena saya sudah menjabat sebagai wali kota, tentunya pilihan ada di diri saya. Pada saat kemarin pun juga saya masih berpikir antara maju dan tidak kembali. Tapi sambil saya terus istiharoh dan meminta yang terbaik menurut Allah untuk maju atau tidak. Pun demikian dengan Bu Tatu. Bu Tatu di Serang itu kan sekarang sebagai wakil Bupati Serang, dan sekarang mencalonkan diri menjadi Bupati Serang pun juga pasti jadi tidak ada semacam rapat keluarga membagi-bagi, itu tidak ada ya? Apalagi yang Tanto ini kan sebetulnya hanya di last minute. Di 3 minggu terakhir pada saat pendaftaran, Tanto diminta oleh salah satu calon bupati, Ibu Irna, untuk mendampingi. Ini pun juga sama, silakan saja diserahkan kepada masing-masing dengan segala konsekuensi dan tanggung jawabnya. Karena kita akan lihat nih ada grafis
pohon keluarga yang melibatkan begitu banyak anggota keluarga Anda. Kita akan tunjukkan juga. Nah ini, jadi ini yang dari dulu nih. Kemudian ada yang dari istri, ada Ibu Wasia, Ratu Rafia. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Nah ini ketika itu Ibu Atut masih menjabat sebagai Gubernur Banten. Ketika itu anggota DPRD, itu dari anak. Kemudian kita lihat berikutnya silsilah keluarganya. Nah ini menantu, dan itu Anda di situ Wali Kota Tangerang Selatan. Kemudian putra putri itu menjadi anggota dewan. Nah itu kan yang dulu. Kalau yang sekarang tampaknya berkurang ya. Kalau yang sekarang cuma 3. Kira-kira apa tuh penyebabnya Mbak Irin? Kenapa sekarang berkurang? Yang mencalonkan diri hanya 3 sekarang? Sebetulnya dari dulu pun juga diserahkan kepada masing-masing. Persoalan politik dinasti rasanya tidak perlu dibahas lagi, sudah selesai di Mahkamah Konstitusi. Jadi bagi saya sekarang tinggal melihat. Saya tidak juga mempermasalahkan politik dinasti sih, hanya kemudian apa kira-kira alasannya berkurang? Apakah pengaruh kasus hukum Ibu Atut dan suami Anda itu mempengaruhi niat sebagian anggota keluarga untuk tidak lagi mencalonkan? Pasti ada efek dampaknya, apalagi terhadap diri saya terutama, dengan banyak berpikir. Tetapi kembali kepada persoalan bahwa ini sebagai sebuah resiko dari sebuah jabatan yang kita emban. Dimanapun juga sebagai sebuah pekerjaan tentu ada resikonya. Manakala kita terjun dalam dunia politik, manakala kita menjabat sebagai seorang wali kota atau kepala daerah, pasti kan ada aturan ketentuan yang harus diikuti. Dan apa yang terjadi terhadap suami dan kakak saya, ini menjadi suatu fakta yang memang yang sedang kita alami. Dan jadi Anda memaknainya kasus hukum itu sebagai apa? Suatu hal pembelajaran tentunya. Kita mengevaluasi dari apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita alami untuk berubah bisa menjadi lebih baik lagi. Tetapi pada intinya saya yakini bahwa ini semua pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya di balik ini. Saya selalu berpikir hal yang positif, berpikir baik, apapun dalam hidup. Yang penting kita masih hidup, masih diberikan kesehatan untuk bisa berbuat lebih baik untuk kita dan juga untuk semuanya. Tapi yang kemudian adakah rasa pasti akan terpengaruh proses pencalonan ini karena 1,5 tahun terakhir gonjang-ganjing skandal korupsi yang melibatkan suami, melibatkan kakak ipar. Rasanya 1,5 tahun tuh orang fokusnya terhadap skandal korupsi itu dibandingkan dengan apa yang sudah atau mungkin akan Anda kerjakan begitu. Pasti karena saya pun juga sudah melihat itu semua. Ini adalah sebuah fakta. Ini adalah sebuah fakta yang memang sedang saya hadapi, dan ini menjadi sebuah ujian bagi saya dan tidak bisa kita tutup-tutupi. Dan untuk apa kita tutup-tutupi? Tetapi pada itu semua, jadi Anda bersedia berbicara terbuka tentang kasusnya? Jadi suami saya adalah ayah dari anak-anak saya. Bu Atut adalah kakak saya. Dengan segala kekurangan kelebihannya masing-masing, mereka adalah keluarga. Suka duka kita alami bersama-sama. Tetapi kalau tadi Anda katakan tidak menutup-nutupi, berarti kalau saya tanya tentang seberapa jauh Anda tahu tentang kasus korupsi yang melibatkan suami, Bu Irin? Sekarang prosesnya kan ada yang selesai, sudah yang di yang disuap, dan proses yang lain berjalan. Ya silahkan tanyakan kepada aparat hukum, karena yang pasti Anda sendiri tahu soal kasus pengadaan, karena spesifik yang pengadaan yang korupsi pengadaan alat kesehatan dan rumah sakit itu kan di daerah Tangerang Selatan, dan anak buah Anda juga sudah jadi tersangka. Anda tahu tentang kasus itu? Perlu saya jelaskan bahwa saya tidak pernah tahu dan tidak pernah ikut campur dalam urusan untuk pengadaan dan yang lainnya. Ada ada LPSE, ada LKPP yang selalu mengawasi kami, kita proses secara lelang dan yang lainnya. Saya sebagai kepala daerah bukan pengguna anggaran, tetapi saya selalu mengingatkan anak buah saya untuk selalu mengikuti aturan dan ketentuan yang ada. Jadi Anda tidak tahu yang dilakukan anak buah, tapi apakah Anda tahu suami Anda dapat proyek dari proyek-proyek dari anak buah Anda? Jadi gini Mbak Najwa, saya perlu jelaskan juga, ini juga untuk mengklarifikasi kepada pemirsa, mungkin kepada masyarakat Tangerang Selatan yang selama ini banyak bertanya, bahwa saya menikah dengan Bapak tahun 97. Sebelum menikah pun juga saya tahu Bapak adalah pengusaha, karena orang tuanya pun juga adalah pengusaha. Tetapi pada saat saya menikah, saya masih mahasiswa dan saya menyelesaikan sekolah S1 saya. Kemudian saya ambil sekolah notaris, setelah itu saya ambil sekolah S2 hukum, dan saya langsung penempatan pertama saya sebagai notaris PPAT adalah di Kabupaten Tangerang. Jadi selama ini proses untuk persoalan pekerjaan suami saya tidak pernah ikut campur dan tidak pernah dilibatkan. Tidak pernah tahu yang dilakukan suami Anda dalam kapasitas sebagai komisaris PT Bali Pasifik Pragama. Oh iya, tidak pernah. Tidak pernah. Tidak tahu bahwa PT Bali Pasifik Pragama itu mengerjakan banyak sekali proyek-proyek infrastruktur di Banten. Karena Bapak nggak pernah cerita sama saya. Jadi biasanya yang kita bicarakan adalah persoalan anak-anak dan yang lainnya. Pekerjaan saya pun juga tidak terlibat dalam hal seperti itu. Jadi saya
jadi walaupun notaris itu pekerjaan tahun 2004. proyek di daerah yang Anda menjadi wali kota? Nggak pernah. Anak buah juga tidak pernah lapor, Bu. Bapak barusan menghubungi saya meminta proyek ini? Nggak pernah sama sekali. Kalau mereka laporan pun juga tentang program kegiatan, penyerapan anggaran, misalnya ada kendala dan yang lainnya, bagaimana sistem pelayanan kesehatan, rumah sakit dan yang lain. Tapi tidak pernah. Karena ketika saya tidak kemudian pernah ada kesaksian di pengadilan yang terbuka, yang secara terbuka mengatakan bahwa suami Anda selama ini menjadi pengusaha yang mengatur proyek-proyek, Anda terkaget-kaget dong dengar itu? Yang saya tahu, saya tidak pernah tahu. Jadi saya pada akan bacakan kesaksiannya, tapi setelah pariwara. Boleh. Kita akan kembali setelah pariwara berikut. Berburu tahta daerah dan saya masih bersama dengan petahana Tangerang Selatan Airin Rahmidiani. Bu Airin, yang jelas sekarang Anda mencalonkan diri lagi di tengah berbagai sorotan kasus yang menimpa keluarga Anda. Komitmen anti korupsi suatu hal yang tentunya sangat penting bagi masyarakat pemilih. Yakinkah Anda mereka masih mempercayai Anda di tengah berbagai kasus korupsi yang terjadi? Ya, saya ingin meneruskan tadi ya Mbak Najwa pertanyakan sebelum break tadi, bahwa dari awal selalu saya sampaikan kepada teman-teman media yang lain pada saat mereka mewawancara saya di KPK ataupun dimanapun, bahwa saya percaya dengan proses hukum. Jadi kita ikuti proses hukum ini, dan tetapi upaya hukum tentunya dilakukan oleh tim suami saya dalam hal ini, dan kita ikuti dari awal sampai dengan akhir dengan mengikuti aturan dan ketentuan yang ada. Tetapi pada intinya apapun hasilnya, endingnya saya yakin bahwa Allah berikan yang terbaik. Yang penting kita sudah usaha sambil berdoa terus. Dan persoalan mengenai masyarakat apakah percaya kepada saya dengan persoalan yang terjadi dengan latar belakang keluarga saya dan yang lainnya, saya yakin masyarakat Tangsel sudah cerdas, bisa melihat dan memilih sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Bahkan saya ingin menyampaikan kepada Mbak Najwa, sebelum Lebaran kemarin dari Direktur Pencegahan KPK pun juga sudah datang ke Tangerang Selatan. Jadi kami termasuk salah satu kota yang akan dilakukan inisiasi untuk pencegahan korupsi di Tangerang Selatan. Inisiasi pencegahan korupsi. Mbak Ibu Airin, karena tadi kembali ke soal kasus korupsi yang menimpa, ada beberapa kasus sesungguhnya, tapi yang spesifik terjadi di Tangerang Selatan itu melibatkan langsung Kepala Dinas Kesehatan. Jadi ada 7 tersangka, 4 diantaranya swasta, 3 diantaranya PNS, dan 2 diantaranya anak buah Anda. Saya ingin membacakan ke Anda hasil sidang yang menyebutkan kesaksian seperti ini, dan saya ingin Anda berkomentar. Biasanya Pak Wawan suami Ibu Airin mengajak saya ketemu dengan kepala dinas. Yang berbicara ini adalah Dadang Priyatna, manajer umum dan operasional PT Bali Pasifik Pragama. Itu PT suami Ibu kan? Iya, betul. Ya, ia mengatakan biasanya Pak Wawan mengajak saya ketemu kepala dinas. Saya juga disuruh plotting menggunakannya lewat email bersama untuk komunikasi antara SKPD dan perusahaan suami Ibu. Jadi mulai dari kisi-kisi harga, spesifikasi barang, sampai persyaratan agar lolos lelang. Prosesnya kita lebih tahu dulu sebelum pengumuman lelang, tujuannya bisa menang agar kita dapat uang. Ada komentar Ibu? Mbak boleh tanya sama Dadang, karena Dadang kan yang buat pernyataan itu. Apakah saya ada, apakah saya memerintah, apakah saya pernah menyuruh Dadang untuk melakukan itu? Jadi sama sekali saya tidak pernah menyuruh, dan Anda juga memerintah. Tidak tahu dan suami tidak Anda tahu melakukan itu? Tidak tahu sama sekali. Iya. Karena dari awal nikah saya nggak pernah dilibatkan untuk urusan kerjaan, Mbak. Walaupun itu kerjaan di Tangsel, kabupaten yang Anda pimpin? Nggak pernah. Karena dari sejak saya tadi sampaikan bahwa saya tahu Bapak adalah pengusaha. Sebelum menikah pun juga Bapak adalah pengusaha, dan orang tuanya pun juga adalah pengusaha. Kepala dinas tidak pernah lapor ke Ibu bahwa suami Ibu ikut dalam proyek-proyek ini? Nggak pernah bilang. Tidak pernah bilang. Anda juga tidak pernah bertanya ke suami? Nggak pernah. Karena yang saya bilang dari tahun 97 kami menikah, bahwa ada banyak hal yang memang tidak dibicarakan
bicarakan dan disampaikan oleh Bapak kepada saya. Tapi kalau harta itu Ibu tahu jumlah harta? Terakhir pun juga saya nggak tahu, Mbak. Iya, terakhir pun juga yang saya tahu bahwa yang kita lakukan di LHKPN sudah ada. Tapi kadang Bapak misalnya kalau beli aset atau yang lain pun juga tidak berbicara dengan Jadi saya. Jadi asetnya tidak digabung antara Ibu dan Pak Wawan? Oh, digabung yang pasti. Cuma selalu pada saat nanti untuk LHKPN kan karena saya sebagai wali kota, ada pertanggungjawaban LHKPN dan itu biasanya dicantumkan dan kami sampaikan kepada KPK. Ya, dan kami jadi ada semuanya. laporannya, kita bisa tunjukkan karena harta pejabat publik bukan sesuatu yang dirahasiakan karena betul, harus lapor betul. di LHKPN, tapi yang terakhir itu 2010 ya Ibu. Apakah ada laporan harta kekayaan terbaru? Jadi pada saat tahun 2010 itu pada saat pencalonan saya menyampaikan dan ada pertambahan yang lainnya, ada beberapa hal contoh rekening dan yang lain pun juga ada yang salah. Jual beli mobil pun juga pernah ada dan ini sudah saya sampaikan pada saat itu. Jadi sebelum kejadian Bapak itu kita sudah komunikasi dengan KPK dalam rangka untuk perbaikan LHKPN karena per 2 tahun sekali kan kita harus melaporkan. Jadi tahun 2012 sudah ada perbaikan? Baru kita mau masukkan perbaikan, kita sedang kita komunikasi. sambil lihat, jadi kan di LHKPN 2010 nilai kekayaan Anda 103 miliar. Saya nggak hafal, malah Mbak Najwa yang hafal. Iya, karena saya tadi riset dulu Ibu. Di antaranya 22 miliar mobil-mobil yang mewah. Ada perubahan tidak ya Bu Airin? Ada, karena mobil itu sudah dijual. Mobilnya dijual? Sudah Apakah dijual. Termasuk mobil yang ketika itu disita KPK? Iya, sudah dijual. Jadi kadang kan media menyampaikan sesuatu yang mohon maaf, kadang mungkin karena memang sayanya juga tidak tidak ditanyakan, tetapi yang pasti untuk berapa jumlah harta kekayaan sekarang saya yang ada dengan proses TPPU yang ada, mungkin Mbak Najwa bisa tanya kepada KPK. Dan Anda diperiksa juga sebagai saksi dugaan kasus pencucian uang? Ya, enggak, karena saya nggak diperiksa. Tidak diperiksa? TPPU tidak. Jadi yang diperiksa hanya yang sejauh ini dipanggil 2 kali ke Kejaksaan Agung itu untuk kasus korupsi di Tangerang Selatan saja, pengadaan puskesmas. KPK juga udah kan, pasti teman-teman apalagi adik-adik di sini juga sudah melihat, membaca browsing saya seperti apa, berapa kali. Tetapi bagi saya itu sebuah resiko, Mbak. Sebuah resiko dari jabatan yang saya lakukan. Karena 2010 pada saat saya memutuskan untuk maju pun juga kasus korupsi terhadap para pejabat kepala daerah pun juga terjadi. Jadi saya yakin juga teman-teman sekarang yang maju lagi pun juga tahu dan paham, mengerti manakala kita menjadi seorang kepala daerah, ada resiko. Jadi resiko hukum yang bisa terjadi terhadap kita baik disengaja ataupun tidak disengaja. Apakah kemudian ini akan mengubah strategi Anda, Bu Airin, untuk maju di 2015 ini? Enggak. Yang penting yang dari awal pun juga dari 2010 saya maju sampai dengan per hari ini pun juga yang tak kalah penting dari kita adalah niat, Mbak. Jadi niat, bismillah, mudah-mudahan kita kasih banyak manfaat. Setiap dalam persoalan, dalam setiap kesulitan pun juga pasti ada kemudahan. Jadi proses saya maju pilkada pun juga nggak semudah yang orang bilang. Mungkin orang bilang bicara persoalan politik dinasti, saya maju karena keterpengaruhan dari kakak saya waktu itu gubernur Banten. Tapi juga mesti direview, dilihat oleh masyarakat. Pilkada Kabupaten Tangerang, saya calon sebagai wakil Bupati Tangerang. Bu Atut sebagai gubernur Banten waktu itu. Saya kalah, Mbak, nggak menang menjadi wakil Bupati Tangerang. Pada saat Pilkada Kota Tangerang Selatan, saya maju dengan segala persoalan waktu itu MK lagi ramai-ramainya pun juga saya pilkada ulang. Tapi alhamdulillah saya menang kembali dengan suara yang jauh lebih besar lagi. Iya, karena kita ingat di 2010 pilkada ulang karena MK menemukan banyak pelanggaran dan waktu itu pelanggarannya sistematis, kecurangan yang justru menguntungkan kubu Anda waktu itu dianggapnya, dan kalau kemudian diulang lagi pilkadanya dan Anda menang. Iya, kalau menang pasti angkanya nggak mungkin 1.500, selisihnya hanya sedikit, Mbak, 1.584 suara. Tapi yang Anda pelajari, Bu Airin, dari perjalanan Anda 2010 pilkada diulang karena dituding curang, terus menang, sekarang mau maju lagi di tengah berbagai sorotan negatif dan kecurigaan orang terhadap kasus korupsi yang menimpa Anda keluarga. Saya yakin yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, tergantung daripada niat kita. Dan niat saya untuk maju kembali pun juga adalah ingin bekerja, ingin melanjutkan kembali apa yang menurut saya yang ingin saya tawarkan kepada masyarakat Tangerang Selatan untuk keberlanjutan dari proses pembangunan. Dan harapan saya mudah-mudahan dengan saya bekerja dengan niat ibadah, mudah-mudahan bisa memberikan amal untuk saya dan juga keluarga dan masyarakat. Itu saja. Oke.
yang jelas sekarang karena petahana, maka yang Anda akan tawarkan ke masyarakat pemilih adalah program yang sudah dijalankan, plus adakah hal yang baru? Ada ya, tentunya. Jadi kemarin ini kan Tangsel sebagai wilayah baru. Sekarang usianya baru, tahun ini menginjak usia yang ke-7. Kemarin yang saya lakukan adalah bagaimana peningkatan pelayanan dasar. Karena kan salah satu untuk tujuan otonomi daerah adalah bagaimana memperpendek jalur birokrasi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan juga untuk daya saing daerah. Yang kemarin saya lakukan selama hampir 5 tahun ini adalah sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat pada saat saya berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari 600 RW, 400 RW yang saya kunjungi waktu itu di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, dan juga di bidang infrastruktur. Alhamdulillah pendidikan sekarang sudah gratis. Insya Allah di 2016 untuk SMA pun juga kita akan coba dengan bukunya pun juga gratis. SD SMP sudah gratis uang pangkal maupun juga iuran bulanan. Pembangunan sekolah-sekolah pun juga kita tingkatkan. Di bidang kesehatan dari 10 puskesmas kita sudah punya 30 puskesmas. Dan RSUD kan baru rumah sakit gedung 1, gedung 2. Ini juga masih tidak sesuai dengan jumlah penduduk yang hampir 1,4 juta. Jadi insya Allah nanti ke depan kita akan bangun gedung 3 dengan 8 sampai 10 lantai dan itu tanpa kelas. Dengan melihat dari kekurangan dari gedung 1 dan gedung 2. Dan juga ke depan bagaimana konsep helpful smart city. Jadi kota cerdas tetapi dalam rangka kegotong royongan. Karena saya melihat Mbak Najwa, di Tangerang Selatan ini masyarakatnya ada masyarakat rural dan juga ada masyarakat urban. Tetapi masyarakat urban ini maupun rural, rasa kegotong royongan, keguyubannya itu ada. Bahkan ada keguyuban tingkat RW, tingkat RT dan yang lainnya. Jadi inilah yang saya dorong bagaimana ke depan smart teknologi membantu kita, tapi tidak berarti teknologi yang tidak berarti semata-mata hanya teknologi. Jadi smart ekonomi, smart mobility, juga smart living dan yang lainnya. Ibu Airin Prahmidiani, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa dan selamat berjuang dalam Pilkada serentak. Sama-sama. Mudah-mudahan Allah kasih yang terbaik. Kita kasih tepuk tangan. Dan kita akan kembali setelah pariwara berikut dengan calon wali kota yang lainnya. Kali ini dari Semarang, seorang mantan narapidana. Sesaat lagi. Tamu saya yang berikutnya pernah menjadi wali kota Semarang, Jawa Tengah, namun di tengah masa kepemimpinannya ia tersandung kasus korupsi hingga harus masuk bui. Tapi tidak kapok, ia kini kembali mencalonkan diri dan sudah hadir Sumarmo Hadi Saputro. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Marmo. Ya. Jadi tidak kapok ya Pak? Bukan persoalan kapok dan tidak kapok. Tapi, kenapa mau maju lagi Pak? Iya. Pasti ada satu pertimbangan yang itu pasti cukup lama saya pertimbangkan. Jadi tanggal 26 September 2014 saya keluar dari alam gaib. Alam gaib itu penjara maksudnya? Betul. Nah setelah itu saya pulang ke daerah, ke kota Semarang, berkumpul dengan keluarga. Itu yang pertama saya syukuri. Setelah itu berdatangan dari masyarakat di kota Semarang, di samping silaturahmi, ternyata di balik itu memberikan dorongan kepada saya untuk maju lagi. Karena pada waktu itu kalau tidak salah Pilkada Kota Semarang harusnya tanggal 12 April 2015. Nah, saya pada kesempatan itu saya sampaikan kepada masyarakat, saya tidak terpikir lagi untuk maju Pilkada. Saya kepingin hidup seperti ini karena pengalaman pahit yang saya alami itu. Tapi ternyata masyarakat terus mendorong kepada saya karena melihat pembangunan kota Semarang yang stagnan itu. Ini Bapak sekalian kampanye kalau bilang stagnan, ya, karena kan lawan kesempatan. Kesempatan. Ya. Jadi lebih karena dorongan. Jadi Anda merasa masyarakat Semarang justru yang mendorong Anda untuk mencalonkan diri lagi. Betul. Tidak melihat embel-embel mantan narapidana. Setelah itu datanglah dari ketua-ketua partai. 5 partai datang ke rumah saya
mendorong. Yang pertama ini kebetulan kan didengarkan juga oleh ketua-ketua partai ya. Anda mau bilang apa Pak, ketua partai itu? Ya, pada saat itu dari beliau-beliau ini adalah mendorong saya. Bagaimana Pak Marmo, mau maju apa tidak? Saya pun masih tetap tidak melakukan itu, menjawab untuk maju atau tidak. Kenapa ada keraguan? Karena Anda merasa tidak enak hati sudah jadi narapidana korupsi? Ada perasaan seperti itu. Maka setelah itu, saya baru berbicara dengan keluarga. Sampai dengan saudara-saudara besan saya ajak. Ketika dari keluarga itu memberikan dorongan atau restu kepada saya masih ada satu yang harus saya pertanyakan, yaitu kepada Yang Maha Pencipta. Oke. Maka tanggal 9 April sampai dengan 17 April saya melaksanakan ibadah umroh beserta dengan istri, anak-anak saya, cucu saya. Jadi Anda berdoa istihoroh, sholat istihoroh dan sebagainya di samping di itu, sana. sebelum itu saya juga minta masukan dari para pendeta yang kebetulan saya dekat. Oke. Ya, juga saya diajak dari etnis Tionghoa. Jadi berbagai pertimbangan sampai akhirnya betul. Mantap mau mencalonkan diri lagi. Pak Marmo, putusan MK sudah memperbolehkan mantan narapidana boleh maju lagi. Tetapi kan ada syarat KPU. Syarat KPU, calon yang pernah dijatuhi pidana wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan ke publik sebagai mantan narapidana. Nah, saya ada contoh, satu contoh iklan pernyataan. Mengaku mantan napi dan memohon maaf. Ini tapi di Manado kita lihat contohnya. Ini nih Pak. Dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Manado, ini di Manado. Jadi membuat pengakuan seperti ini. Anda sudah membuat pengakuan seperti ini tidak? Alhamdulillah sudah. Sudah. Dan ini juga sudah saya sampaikan ke media cetak. Di samping itu, ketika saya ketemu dengan masyarakat, saya sudah sampaikan bahwa saya ini adalah mantan narapidana. Tapi perlu diketahui, ketika saya melakukan itu adalah dalam rangka memperjuangkan kepada kepentingan masyarakat, juga kepada anak buah saya. Kebetulan pada waktu itu adalah mengenai tunjangan penghasilan pegawai. Tapi karena ada desakan daripada oknum, saya katakan, anggota DPRD seperti itu, memang satu kondisi di daerah seperti itu. Ini tidak hanya jadi biar jelas, biar orang yang belum paham kasusnya biar jelas dulu. Jadi Anda kemudian menyuap anggota DPRD 40 juta rupiah supaya meloloskan RAPBD Kota Semarang. Kuncinya seperti itu, singkatnya seperti itu kan Pak? Saya tidak mengatakan menyuap. Tapi kalau saya lebih tepat, karena saya dimintai. Dimintai uang? Dan Anda memberikan? Saya tidak memberikan, yang memberikan adalah staf saya. Staf atas perintah Anda? Tidak ada. Atas perintah Anda, Pak. Karena sekda, anak buah Anda ketika itu bilang dia diperintahkan oleh Anda kok untuk memberikan uang 40 juta rupiah. Kalau ada ada rekaman, ada rekaman, boleh diputar lagi bahwa saya justru melarang. Jangan memberikan kepada orang itu seperti tukang becak saja, genjot bayar. Jadi justru Anda melarang. Iya. Karena kalau di transkrip persidangan Anda justru ya sudah kasih saja. Ada kok transkrip persidangannya dan saya masih simpan Pak transkrip persidangannya. Saya akan bacakan untuk pemirsa transkrip persidangannya. Jadi anggota dewan awalnya minta 10 M, tapi akhirnya nego sepakat turun di angka 4 M. Seperti itu kan Pak? Kami tidak akan memberikan hal itu. Ya. Itu adalah sebuah permintaan dari mereka. Permintaan dari mereka dan kemudian diberikan 40 juta akhirnya? Bukan begitu. Seperti apa Pak ceritanya? 40 juta itu adalah permintaan dari mereka terhadap pengesahan tunjangan penghasilan pegawai. Dan Anda memberikannya berapa banyak Pak? Ya 40 juta itu. 40 juta. Ada juga rencana waktu itu memberikan ke tambahan uang 1,2 miliar untuk 6 ketua parpol masing-masing 200 juta. Itu Anda berikan tidak Pak? Tidak. Tidak diberikan? Jadi baru sebatas rencana? Iya. Jadi memang berencana? Iya. Oke. Tapi itu atas dasar permintaan. Jadi kalau seperti itu jangan disalahkan dari atas dasar permintaan daerah. Yang meminta anggota DPRD yang juga sudah dihukum.
Pak Marmo, tapi ini kan situasi yang akan terjadi akan kerap terjadi. Nanti kalau Anda jadi wali kota lagi menghadapi situasi yang menghadapi situasi yang sama, ada oknum anggota DPRD meminta uang, Anda mau kasih lagi? Itulah pengalaman yang tidak akan kami ulangi lagi. Kita harus bertindak lugas, tegas. Tapi apa jaminannya? Dulu Anda dengan gampang ngasih kok. Sekarang kenapa orang bisa percaya Anda pada situasi yang sama tidak akan melakukan hal yang sama? Ya, jaminannya jelas. Karena saya tidak ingin mengulangi lagi sampai dengan namanya bui. Dan saya juga tidak akan mensesarakan daripada anak istri saya, termasuk anak buah saya, termasuk teman-teman yang lain. Itu adalah sebuah komitmen. Gitu. Sebuah komitmen. Iya. Saya ada nih Pak putusan pengadilannya, karena tadi Bapak bilang nggak ada. Saya bacakan ya Pak ya. Jadi mintanya 10 miliar, terus kemudian Anda mengumpulkan SKPD, kemudian Anda bilang itu belum apa-apa sudah minta tanda jadi. Ini laporan persidangan putusan Mahkamah Agung. Anda kan kemudian divonis di Mahkamah Agung dan kemudian PK-nya menjadi 2,5 tahun. Jadi saya di dalam PK itu kan menang. Ya. 2,5 tahun hukumannya. Tahun menjadi 2,5. Dan yang kedua adalah berubah dari dakwaan primer saya, ya, dakwaan primer saya tidak terbukti saya melakukan korupsi. Yang subsidiar itu saya yang terbukti, yaitu bersama-sama melakukan pelaksanaan korupsi tadi. Bersama-sama dengan Sekda yang juga divonis. Iya. Tidak korupsi karena Anda anggap itu tidak merugikan keuangan negara, Pak? Iya, karena saya di dalam kegiatan ini serupiah pun uang pemerintah, uang rakyat tidak ada yang keluar. Nah, itu uang suap dari mana? Lah, saya nggak tahu. Sekda pada waktu sidang juga ditanya uang dari mana. Saya juga tidak diminta uang. Kalau di putusan pengadilan uangnya dari SKPD, Pak. Jadi mengumpulkan SKPD, masing-masing diminta menyetor 1,3% dan 2% dari anggaran yang diterima. Jadi anggaran SKPD kan uang negara. Enggak, tidak ada, Pak. Bu, yang 40 juta nggak ada. Saya baca putusan Mahkamah Agung ini, Pak. Iya. Dan pemirsa juga bisa melihat putusan Mahkamah Agung di Direktori MA. Yang mana dulu? Yang PK? Yang memuat kronologis kasus termasuk testimoni dan kesaksian-kesaksian, Pak. Iya. Tapi terkait dengan 40 juta, dan di situ kalau saya merugikan negara, merugikan uang rakyat, berarti saya harus mengembalikan kepada pemerintah. Tapi dalam hal ini tidak ada keluar uang serupiah pun dari kas daerah. Jadi dari kasnya SKPD uang pribadi maksudnya? Nggak ada. Pada waktu persidangan yang ditanya adalah Sekda, karena yang menyalurkan uang itu kan 40 juta ini kan Sekda. Jadi ketika ditanya katanya uang koperasi. Uang koperasi ditanya oleh petugas KPK, koperasi tidak ada uang keluar. Ini kenyataan. Jadi, tapi kenyataan yang Anda sebutkan berbeda dengan putusan Mahkamah Agung yang memuat kronologis. Tidak apa-apa, biarkan nanti masyarakat yang bisa menilai. Baik, kita harus break. Nanti kita lanjutkan setelah pariwara berikut. Marmo, Anda sekarang maju dengan dua perahu partai politik. Iya. Anda didukung oleh PKS dan juga PKB. PKB. Nah, ketika mencalonkan Anda itu partai-partai ada syarat tertentu tidak? Iya, ada. Yang jelas persyaratan itu adalah sebuah fakta integritas kepada saya. Di antaranya adalah menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kaitannya dengan pribadi saya dan keluarga tidak diperbolehkan mengikuti
kegiatan-kegiatan yang bersifat pengadaan barang dan jasa. Di antaranya itu. Dan yang lebih lanjut adalah pasti bagaimana membuat pembangunan kota Semarang ini menjadi lebih maju. Tidak ada syarat-syarat yang ada kaitannya dengan status Anda sebagai mantan narapidana yang ditetapkan oleh parpol-parpol ini? Kalau itu semuanya sudah tahu dari para parpol, karena keputusan yang dari amar putusan Mahkamah Agung ini kan sudah kami berikan kondisi yang ada seperti itu. Jadi itu tidak pernah jadi bahan pertimbangan partai politik ketika mencalonkan Anda? Ya, saya pikir itu kan urusan partai politik ya. Kalau kami dipilih atau diusung, itu adalah dari partai itu sendiri. Apakah ada hitung-hitungan biaya mahar begitu? Biaya lamar partai, menggunakan partainya, ada hitung-hitungan itu, Pak? Jadi nanti bisa dilihat di dalam LHKPN saya. Katakan kalau harus membayar kepada partai yang mengusung saya, pasti saya tidak mampu. Tapi saya katakan bahwa partai tidak ada berbicara tentang mahar dan sebagainya kepada saya. Jadi betul-betul memberikan ini maju, kami percaya, silakan maju tanpa ada hitung-hitungan ekonomis apapun. Yang dilakukan mereka adalah melihat dari elektabilitas. Kebetulan di dalam kemarin survei yang dilaksanakan oleh Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional, ada beberapa calon. Kebetulan saya mempunyai popularitas 93% dengan elektabilitas 55,98%. Ini di samping itu ada dari TV Cakra, ya, lokal memang. Warga masyarakat memberikan spot kepada TV Cakra. Setiap orang hanya bisa satu. Sementara ini memang saya tertinggi kan dengan nilai 60% lebih sedikit lah. Yang lain adalah di bawah. Jadi ini menambah kepercayaan diri Anda karena minimal kalau patokannya survei paling tinggi begitu ya? Ya, insya Allah demikian. Baik, saya ingin bertanya ke ada satu konsultan politik, Direktur Eksekutif Sirus Network, Hasan Nasbi. Apa komentar Anda terhadap apa yang kita lihat sekarang? Perbincangan saya tadi dengan bakal calon wali kota, mantan narapidana, didukung partai, katanya ngakunya sih surveinya paling tinggi. Karena saya belum cek, Pak, jadi saya harus bilangnya ngakunya. Kalau saya sudah cek, saya baru bisa bilang fakta. Komentar Anda soal itu? Begini Najwa, masyarakat kita tuh punya tingkat peradaban masing-masing yang tidak sama levelnya. Masyarakat di perkotaan punya level yang jauh lebih rasional, lebih tinggi, kemudian semakin ke pedalaman tentu semakin tidak mandiri dan tidak rasional dan gampang dimobilisasi. Nah, sebenarnya kita sering menilai opini publik dari kacamata kita yang ada di Jakarta ini. Padahal sebenarnya di daerah bisa saja terjadi sebaliknya. Bisa saja kepala daerah yang penuh skandal tiba-tiba menang telak di daerah tertentu. Ada, sudah pernah kejadian. Atau bisa juga seorang seperti sudah pernah dipenjara misalnya, kemudian seperti Pak Marmo? Iya, bisa saja punya elektabilitas yang masih bagus. Tapi kita tidak bisa menyalahkan masyarakat karena memang proses peradaban kita baru sampai di tahapan itu. Sejauh secara legal formal orang itu masih memungkinkan untuk maju, selalu terbuka kemungkinan dia maju dan kemudian didukung oleh masyarakat dan terbuka lagi untuk menang. Hak politik silahkan maju, kemudian bagaimana masyarakat silahkan mau memilih apa tidak? Masyarakat yang akan menghakimi mereka. Kita belum sampai kepada tahapan misalnya soal kepantasan, kepatutan, dan soal etik misalnya. Ketika misalnya di negara maju, ketika ada rumor berkembang, maka orang mundur dari pencalonan. Tapi di kita baru sampai di tahap legal formal. Begitu syarat legal formalnya bisa dilalui, boleh mencalonkan, punya hak kemudian mencalonkan, iya sudah, orang akan maju dan kemudian terbuka kemungkinan untuk menang. Baik, jadi kalau tadi berangkat dari situ Pak Marmo, apakah berarti Anda tidak memperhatikan asas kepatutan, asas etika tidak anggap penting? Kalau saya tetap untuk etika kepatutan, tapi tadi saya menyampaikan bahwa dorongan sebagian masyarakat. Saya tidak mengeklaim seluruh masyarakat Kota Semarang, tidak. Yang kedua, kebetulan ada dorongan juga dari parpol. Nah, di samping itu secara undang-undang, ya, keputusan MK itu juga diperbolehkan. Orang yang salah tidak selalu berbuat salah, tapi orang yang benar tidak selalu benar. Ini sesuatu. Kalau Anda orang salah atau orang benar, Pak? Nah, Najwa sendiri yang tahu. Saya bertanya, menurut Anda Pak Marmo? Sebagai manusia, pasti saya pernah melakukan kesalahan.
Maka sudah saya sampaikan, setiap saya ketemu dengan masyarakat, saya mohon maaf, saya tidak bisa melaksanakan kepercayaan daripada masyarakat. Ketika dulu menjabat? Sekarang pun ketika saya ketemu dengan masyarakat, ketika saya diundang di dalam sebuah forum, saya pasti menyampaikan itu. Tapi ketika itu masyarakat pasti merespon, Pak, kami tetap mendukung Bapak untuk maju lagi. Disitulah yang sering terjadi pada diri saya. Baik, saya minta komentar, ada peneliti senior Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Bivitri Susanti. Bibip, komentar Anda soal yang kita lihat sekarang, perbincangan saya dengan Pak Marmo? Putusan Mahkamah Agung itu kan sesuatu yang tidak lagi kita perdebatkan apakah itu fakta atau bukan, tapi itu suatu putusan hukum yang sifatnya mengikat. Jadi saya kira itu adalah indikasi yang sangat kuat apakah seseorang itu benar atau salah. Menurut hukum berarti Pak Sumarmo sebenarnya sudah salah. Nah, saya kira yang perlu dilihat juga adalah hukum juga harus bisa menjangkau apa yang mungkin nanti terjadi begitu. Nah, dengan adanya fakta bahwa ada putusan Mahkamah Agung Pak Sumarmo pernah melakukan korupsi, saya kira pemilih mestinya bisa lebih bisa punya prediksi apakah ini akan terjadi lagi atau tidak. Karena kalau jaminannya hanya perkataan, fakta integritas, itu bukan sesuatu yang sifatnya bisa langsung dipercayai oleh masyarakat secara luas. Jadi masyarakat perlu bukti lain selain jaminan perkataan malam ini di mata Najwa, kan Pak Marmo bilang pokoknya komit tidak akan mengulangi lagi, tapi masyarakat butuh yang lain, begitu? Betul, dan saya kira satu hal yang juga harus dicatat, betul bahwa hukum karena ada putusan Mahkamah Konstitusi sudah membolehkan, tapi kita juga mesti lihat satu, etika dari kandidat yang akan maju, dan kedua juga partai politik. Saya kira tapi katanya juga, parpolnya yang mau ngusung-ngusung Pak Marmo katanya. Nah itu dia, berarti kita mesti menilai parpol macam apa yang bisa mau saja untuk memajukan seseorang yang ini tindak pidananya korupsi, maaf Pak. Karena kalau misalnya tindak pidana katakanlah ada delik-delik politik gitu ya, karena perbedaan pandangan, kemudian seseorang dihukum. Kenapa kalau korupsi? Kalau korupsi apa beratnya apa? Saya mancing nih, Bib. Iya. Ada potensi korupsi yang bisa terjadi lagi. Judul dari malam ini Mata Najwa saya kira sangat menarik, tahta daerah. Kelihatan sekali bahwa partai-partai politik dan banyak kandidat melihat jabatan ini hanya sebagai tahta, pusat kekuasaan, pusat uang, sehingga apa saja dilakukan untuk bisa meraihnya. Kasih tepuk tangan untuk Bibip. Pak Marmo, kesempatan untuk Anda untuk menanggapi itu. Iya, terima kasih. Terkait dengan tidak hanya sekedar pernyataan, tapi harus dengan wujud nyata. Kalau hal itu pasti, secara pribadi saya tidak akan lagi dalam arti kepingin masuk di alam gaib tadi. Ini menjadi sebuah benteng. Yang kedua, tadi sudah saya sampaikan fakta integritas saya dengan partai pengusung. Fakta integritas kan selembar kertas yang ditandatangani, Pak. Tapi itu kan sebuah catatan. Yang ketiga, bagaimana komitmennya? Ketika ada saya, katakan anak buah saya, melakukan tindak pidana korupsi, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri. Tidak harus menunggu sampai yang namanya terdakwa. Ini adalah sebuah komitmen. Tapi hal itu adalah bagian daripada preventif. Kalau seorang pemimpin bisa melaksanakan tugas dengan baik, membimbing anak buahnya, memberikan tugas anak buahnya, dan kita jaga betul. Ya. Pak Marmo, tapi situasi-situasi di mana ada oknum anggota dewan meminta upeti dari eksekutif, hubungan legislatif eksekutif, itu situasi-situasi yang seberapa sering terjadi sih? Karena kalau kita dengar-dengar di berbagai daerah, rata-rata modusnya kan sama. Ya, saya katakan karena saya sudah lama tidak berhubungan dengan legislatif yang sekarang. Saya hanya mengatakan kepada teman-teman yang sekarang akan mengusung saya, termasuk yang tidak. Saya tidak akan pernah bersentuhan, katakan diminta untuk mengeluarkan APBD dengan kepentingan-kepentingan daripada oknum-oknum dewan. Ini memang harus tegas, lugas. Kemarin itu Anda nggak tegas? Ya bukan begitu, memang situasional, Mbak Najwa kan tahu sendiri. Apa, saya nggak tahu, Pak. Saya nggak tahu, tolong beritahu, saya nggak tahu. Kalau dulu nggak bisa tegas, apa jaminannya sekarang bisa tegas? Kenyataannya, memang ini kan sebuah pengalaman kan, sebuah pengalaman, dan pengalaman ini menjadi
satu guru yang sangat-sangat berharga untuk tidak melakukan itu lagi. Ya memang ada satu hal yang pasti, kadang-kadang mereka akan benci dengan saya. Tapi lebih baik dibenci orang daripada saya masuk penjara lagi. Gitu. Lebih baik dibenci orang daripada masuk penjara lagi. Iya. Oke. Dan lebih baik mencoba peruntungan, siapa tahu jadi wali kota lagi. Bukan mencoba peruntungan, Mbak. Saya mau menyor utang kepada masyarakat Kota Semarang. Masih banyak program saya yang belum terlaksana. Masih banyak program, dan itu visi misi Anda ke depan. Kalau terpilih melaksanakan program. Baik. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa, Pak Marmo. Terima kasih. Terima kasih sudah bersedia untuk meminta maaf tadi kepada publik di Mata Najwa. Sekaligus saya sampaikan dan sekali lagi menyatakan sebagai mantan napi. Nggak apa-apa diulang lagi, Pak? Iya. Nggak apa-apa, karena di masyarakat Kota Semarang setiap saya ketemu saya juga menyampaikan saya napi, mantan napi, begitu. Baik. Jadi saya mohon maaf kepada masyarakat Kota Semarang apabila kemarin saya belum bisa melaksanakan tugas dengan baik. Baik. Kepercayaan itu. Insya Allah kami ke depan bersama-sama rakyat untuk membangun Kota Semarang yang lebih baik lagi. Ini kampanye. Terima kasih sudah hadir, Pak Marmo. Baik, kita akan break. Kita akan break untuk headline news. Setelah ini Mata Najwa akan menghadirkan pasangan yang unik. Sepasang suami istri yang dua-duanya maju dalam satu balon yang sama. Sang suami menjadi calon wali kota, sang istri wakil wali kota. Sesaat lagi di Mata Najwa setelah headline news. Terima kasih. Nah, terus di Mata Najwa berburu tahta daerah. Tamu saya yang berikut ini adalah orang yang mencoba membuktikan diri mereka pasangan sejati. Sepasang suami istri melenggang bersama sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota. Meski tanpa dukungan partai, mereka tak ragu mendaftar sebagai calon independen dalam bursa calon kepala daerah Balikpapan. Sudah hadir pasangan suami istri Abdul Hakim dan Wahidah. Selamat malam, Pak Abdul Hakim. Selamat malam, Ibu Wahidah. Jadi menikah sudah berapa tahun, Pak? Lumayan. Lumayan tuh berapa? 30 lebih. Bapak nggak inget ya? 30 lebih. Berapa, Pak? Ini baru dibilang pasangan sejati lah, kok nggak inget berapa tahun kawin? Ibu, tukang inget dia. Tukang ingat. Ya. Bapak nggak inget berapa tahun nikah? Kita tidak suka mengingat-ingat. Gimana mau jadi pasangan wali kota nggak inget tahun nikah? Bahaya ini. Ibu berapa tahun nikah, Bu? 33 tahun. 33 tahun. 33, Pak, dicatat. Ya. 33 tahun. 30 tahun menikah, sekarang maju bersama. Ya. Yang ingin jadi kepala daerah itu sebetulnya Bapak atau Ibu? Yang lebih kepengen jadi penguasa daerah? Yang jawab siapa nih? Siapa? Bapak dulu deh. Oke. Jadi sebetulnya kepala daerah itu adalah istilahnya kekuasaan kalau konteks tahta tadi ya. Jadi penguasa memang ada untungnya kan. Bisa. Yang lebih kepengen tuh Bapak atau Ibu? Saya nanyanya itu tadi. Oh gitu. Sama-sama kepingin kan? Sama-sama kepengen. Ya. Yang ngajak siapa? Yang bilang Bu nyalon yuk itu Bapak atau Ibu yang bilang Pak nyalon yuk? Yang mana nih? Soal nyalon itu siapa yang duluan tidak jelas. Nggak jelas? Nggak jelas. Karena sama-sama kepingin. Sama-sama kepengen? Tapi lebih banyak Bapak kayaknya ya? Enggak. Sama-sama kepengen. Nah, kenapa Ibu? Bapak nggak punya teman lain apa? Kenapa ngajaknya Ibu? Jadi begini, dalam maju wali kota itu kita harus visi, misi, programnya harus sama-sama lah. Yang ada sekarang adalah para politikus itu sesuai dengan kepentingannya, sama-sama maju dengan kepentingan yang sama, padahal baru kenal misalnya. Nah dampaknya tidak berapa bulan kemudian sudah pecah kongsi. Iya, itu yang sering terjadi. Nah, kalau kita sudah sama visi misinya, programnya, insya Allah pecah kongsinya tidak akan terjadi. Jadi alasan satu-satunya itu karena supaya nanti nggak berkonflik begitu? Bukan itu saja. Apa lagi nih alasannya?
kita berharap pasangan itu juga di samping sama-sama visi, misi, program, itu juga sudah melalui satu proses yang panjang gitu loh. Proses yang panjang ini ya kita buktikan 33 tahun kita sudah berdampingan. 33 Pak, jangan lupa. Ya, sama-sama beraktivitas dan memang kita sibuk ya. Kita memang orangnya tidak mau tinggal diam. Tidak jadi wali kota pun kita juga sibuk gitu loh. Apalagi terus wali kenapa kota. ingin jadi wali kota, Pak? Saya ini kan seorang dokter gitu ya. Sebetulnya saya sudah cukup lah sebagai dokter, kan ngapain capek-capek jadi wali kota. Berapa Pak kekayaan? Nanti di KPK aja. Udah lapor. Tadi kan Bu Airin 103 miliar. Bapak lebih banyak atau lebih sedikit? Kita sedikit aja. Sedikit berapa M? Ya kurang lebih segitulah. Segitu 100 miliar juga. Jadi nggak mau jawab bapaknya. Atau yang tahu urusan rumah tangga Ibu. Silakan. Ibu sudah lapor harta kekayaan Ibu? Insya Allah besok. Insya Allah besok. Nggak apa-apa malam ini dikasih tahu dulu biar orang Balikpapan tahu. Kekayaannya berapa Ibu? Enggak, biar aja nanti lewat KPK aja. Lewat KPK aja? Iya. Nggak mau kasih tahu sekarang? Enggak usah. Ibu, saya tadi tanya Bapak, katanya mengajak Ibu karena sudah kenal luar dalam. Kalau alasan Ibu pribadi sendiri mau diajak mencalonkan diri jadi pasangan wali kota? Sebelum saya menjawab ya, saya sebentar dulu ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Saya ingin sebagai kenang-kenangan untuk seluruh Indonesia sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan Mbak Najwa ya. Kok berat banget sih Ibu? Ya, pertanyaannya berat. Kan ringan aja. Ibu jangan tegang. Kalau Ibu tegang saya juga Ibu minum dulu deh. Saya sudah minum duluan. Udah minum? Ya. Kalau gitu kita break dulu. Kita break dulu supaya Ibu nggak tegang setelah pariwara. Nggak tegang, ini insya Allah nggak tegang kok. Setelah pariwara akan Coba dijawab aja. pertanyaan tadi. Setelah pariwara tetaplah di Mata Najwa. Ya, saya masih bersama pasangan suami istri Bapak Abdul Hakim dan Ibu Wahidah yang maju di Pilkada Kota Balikpapan. Ibu Wahidah silakan dijawab tadi. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menjawabnya dengan nama Tuhan, namun saya lakukan untuk jadi kenang-kenangan semua pemirsa di Indonesia. Terima kasih, indah sekali Ibu. Bapak mencalonkan ini bukan yang pertama tapi yang ketiga kali, tetap melalui independen. Yang pertama kali di tahun 2010. Saya pada saat itu berada di Tangerang karena anak-anak saya homeschooling. Ibu waktu itu udah mendampingi Bapak menjadi calon yang pertama independen? Iya, saya 2010 berada di Tangerang dan Bapak kan di Balikpapan. Saya dimintain oleh beliau tuh mau mencalon gitu ya. Wah, kalau gitu saya pulang semua ke Balikpapan dengan anak-anak. Saya menghadapi suami terus terang, apa kemauan dia, saya mencoba untuk meladani dengan sebaik-baiknya. Jadi ini bentuk pengabdian Ibu sebagai istri? Salah satu dari diminta saya untuk menjadi pendamping beliau, karena moto kehidupan saya, apapun yang saya lakukan itu adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta diri saya. Jadi apapun yang akan satu persatu saya lakukan itu adalah nilai kebaikan, keinginannya seperti itu. Oke, jadi yang pertama mencoba di tahun 2010 Ibu sudah mendampingi. Iya. Percobaan kedua kapan itu Bapak? Sekarang sebelumnya Bapak pernah mencalonkan diri lagi sebelum yang kedua sekarang? di Kabupaten Tapin Rantau, Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan? Tapi bukan dengan Ibu. Oh, waktu itu nggak ngajak Ibu? Ya. Kenapa Pak? Ngajak sama-sama ke sana tapi tidak Iya, tidak ajak sebagai calon. pasangan. Kenapa waktu itu tidak diajak? Ya, kita kan juga sebetulnya kan Ibu ini bukan pilihan pertama. Wah, jangan gitu dong. Bukan. Dalam politik. Bukan. Kalau dalam istri, jangan sampai di Mata Najwa terjadi konflik. Saya nggak mau tanggung jawab. bukan. Dalam istri pilihan pertama. Oke. Dalam pencalonan bukan pilihan pertama. Pilihan keberapa? Karena sudah ditawarkan kepada yang orang-orang kapabel, ternyata tidak berani. Yang datang belum kapabel,
masih kapabel istri, ya istri aja yang diambil. Istri aja yang diambil. Iya. Sudah memperhitungkan tidak kira-kira komplikasi apa sih yang akan terjadi kalau nanti terpilih menjadi pasangan wali kota dan wakil wali kota suami istri? Kira-kira apa yang akan terjadi ya? Saya kira banyak untungnya daripada tidaknya. Apa untungnya, Pak? Untungnya, pertama satu kantor kan, walaupun tinggal manggil langsung datang. Kalau nggak istri juga dipanggil datang dong harusnya. Ya oke, satu. Jadi terus itu yang kedua, berarti nggak masuk hitungan tuh Pak ya? Kita, yang lain apa? Ya kan tadi udah bisa saya bantah, apalagi keuntungannya. Kita memanage sesuatu itu bisa 24 jam. Jadi penanganan masyarakat tidak hanya jam kerja, tapi di luar jam kerja yang lebih luas pun bisa selalu kita bicarakan. Memang kerjaan kita begitu, gitu kan. Ibu, misalnya contoh kasus nih, kalau Bapak sakit, Ibu sebagai istri menemani Bapak atau Ibu sebagai wakil wali kota masuk kantor? Ya, tugas dan tanggung jawab kita sudah bikin perjanjian. Saya sama Bapak juga bikin pernyataan. Misalnya ada kasus seperti itu tuh? Kasus seperti itu. Jadi ya kita tinggal ngomong aja kan, Pak saya ini bagaimana? Kan saya wakilnya nih, harus mewakili dia nih misalnya ya. Ya Bapak nyerahkan jadi ini tugas tanggung jawab mewakili saya, ya pergilah saya untuk mewakili. Mewakili, jadi nggak merawat suami yang sakit, Ibu mewakili pekerjaan. Kan sudah tadi perjanjian. Saya mau, itu contoh-contoh yang ekstrim. Saya mau tanya ke Hasan Nasbi, apalagi sih kira-kira kejanggalan-kejanggalan yang akan terjadi kalau memang betul pasangan suami istri ini jadi wali kota dan wakil wali kota Balikpapan? Ya, mungkin kita bahasnya hal-hal unik ya. Hal-hal unik. Sebelum masuk ke itu mungkin saya kasih pengantar sedikit. Mungkin ada 4 hal dalam peraturan kita, undang-undang maupun peraturan KPU yang bisa bikin akrobat-akrobat, ada lucu-lucu gitu ya. Ada hal-hal yang unik. Pertama soal misalnya sudah pasalnya diatur, kemudian orang yang merasa kepentingannya terganggu kemudian mengujinya ke MK, seperti soal politik dinasti misalnya. Nah kemudian itu dibatalkan oleh MK, maka mungkin dari ayah turun ke anak, walaupun lewat pemilihan dari suami ke istri atau dari suami ke istri 1 ke istri 2 berkompetisi, bisa jadi gitu. Yang kedua bisa karena dalam aturan kita tidak diatur yang seperti itu. Artinya ada ruang kosong di sana. Seperti misalnya apa salahnya berpasangan antara suami dan istri, ayah dan anak misalnya. Orang pasangan sama istri orang lain juga boleh kok, masa sama istri sendiri nggak boleh gitu? Iya. Ketika maju pasangan dengan istri orang lain kan boleh. Ya, masa dengan istri sendiri tidak boleh? Karena aturannya tidak ada. Kemudian yang ketiga mungkin karena itu memang aturannya rancu, seperti yang soal narapidana korupsi. Ada peraturan yang menyatakan syaratnya bahwa tidak boleh melakukan perbuatan tercela. Nah, tidak boleh melakukan perbuatan tercela diatur dengan SKCK, dibuktikan dengan SKCK. Tapi kemudian narapidana korupsi ternyata boleh maju. Ini kan aturannya. Khusus yang nah, ini kalau yang untuk kan ini, tidak ada aturannya nih, boleh nih. Ya, boleh aja. Tapi mungkin nanti akan minimal kita punya indikator seperti ini. Kalau selama Ibu Bupati, Ibu Wakil Bupati atau Ibu Wakil Wali Kota masih tinggal di rumah dinas wali kota, berarti rumah tangga aman, pemerintah aman terkendali. Tapi kalau misalnya wakil wali kota sudah tinggal di rumah dinas wakil wali kota, bisa jadi indikator bahwa rumah tangga sedang goncang dan pemerintahan sedang tidak terkendali. Bisa jadi seperti itu. Jadi bisa indikator seperti itu. Baik, saya sekali waktunya sudah habis, tapi terima kasih sudah hadir di Mata Najwa, Bapak Ibu yang akan maju. Selamat berjuang untuk Anda berdua. Ya. Dan salam untuk anak-anak di rumah ya Pak, Bu. Terima kasih. Kita akan kembali dengan satu lagi calon kepala daerah, Helmi Yahya, setelah pariwara. Pemirsa, publik mengenalnya sebagai Raja Kuis, namun kini ia berencana mengubah profesi menjadi pemegang tahta di daerahnya. Pengalaman gagal bertarung merebut posisi orang nomor 1 di Ogan Ilir tidak membuatnya surut untuk bertarung kembali. Sudah hadir Helmi Yahya. Selamat malam Mas Helmi. Malam. Jadi ini percobaan Anda yang ketiga ya di politik? Ya. Tahun 2008 maju calon wakil gubernur. Wakil gubernur Sumatera Selatan. 2010 mencalonkan diri dari Bupati Kabupaten Ogan Ilir, ya, yang sekarang saya ulangi. Waktu itu saya ingat Mas Helmi bilang kapok berpolitik, enough is enough, sudah tidak mau lagi berurusan dengan politik. Makanya saya kaget ketika tiba-tiba loh kok ada Helmi Yahya daftar jadi bupati, katanya kapok. Saya juga kaget.
Ya, ini satu proses ya, satu proses sangat panjang gitu ya. Saya waktu itu memang kapok karena orang nggak pernah tahu, mengikuti pilkada itu melelahkan luar biasa ya. Batin ya, semuanya lah ya. Jadi Anda bayangkan saya waktu 2008, 2010, saya yang sudah terbiasa tinggal di Jakarta gitu ya. Kemudian saya harus, modal saya kan bersalaman gitu ya, bersentuhan, mendatangin satu-satu calon pemilih, memperkenalkan diri, apa maunya nih orang gitu ya. Saya datang 2010, bayangkan dari 240 desa, saya barangkali masuk hampir 200 desa ya, saya datangin. Saya ajak salaman mereka, memperkenalkan diri, apa maunya saya, apa yang saya tawarkan. Dia luar biasa dan tidak semua juga nerima. Ada yang kritik, ada yang mencerca gitu ya. Ada yang ngatain gitu ya. Jadi luar biasa melelahkan. Meninggalkan anak, meninggalkan istri, tahu-tahu kalah pula gitu, dan luar biasa. Jadi saya pikir lelah batin, balik lagi ke Jakarta mulai dari nol gitu ya, sebagai orang yang kalah ya, meniti lagi bisnis sempat saya tinggalkan cukup lama gitu ya, berbulan-bulan, menghubungin satu persatu lagi teman-teman sahabat. Itu yang sempat waktu itu membuat saya mengatakan wow ya, saya nampaknya kapok untuk ikut pilkada. Tetapi Nana, saya pernah dilamar ya beberapa bulan yang lalu oleh sebuah partai untuk mencalonkan diri ya, dan saya tetap mengatakan saya belum siap ya. Tapi setelah itu banyak saya datang, sahabat, ada ulama juga, ada teman, ada warga datang ke Jakarta untuk tolong dong pikirkan, dan juga keluarga saya di Palembang, karena mereka melihat daerah tempat saya lahir namanya Kabupaten Ogan Ilir, ibu kotanya Indralaya. Di situ saya dan Tantowi lahir itu tertinggal dibandingkan kabupaten-kabupaten, padahal potensinya luar biasa. Mereka minta. Ada tidak satu momen tertentu di mana kelelahan batin itu sudah Anda lupakan sama sekali sehingga oke deh saya maju deh? Adakah momen itu yang bisa mengubah Anda dari yang mula kapok, insyaf, nggak mau berurusan, tiba-tiba sekarang maju? Banyak sekali ya, saya nggak bisa ungkapkan gitu. Banyak sekali yang mengatakan Anda rasanya mubazir sekali ya. Anda pikirkan, Anda punya potensi, ya Anda punya network, Anda punya pengalaman memimpin minimal di level perusahaan, karena saya seorang pengusaha, saya pernah menjadi direktur sebuah BUMN ya. Saya banyak sekali mengikuti masalah hal-hal training masalah leadership. Ya, jadi mereka mengatakan cobalah kau pikirkan ya, jangan egois ya. Egois kamu punya kemampuan untuk mengubah, untuk melakukan sesuatu kebaikan untuk orang lain, tapi tidak kamu lakukan ya. Ya itu. Jadi dasarnya itu, salah satu. Saya ingat saya pernah membaca catatan kecil Anda. Ditulis di tahun 2008, niat ikut politik, kontestasi politik itu bisa pengabdian, popularitas, pembuktian bisa memimpin atau tidak, mencari kebanggaan pribadi, meningkatkan taraf ekonomi. Jadi yang Helmi Yahya yang mana nih? Mungkin lebih kepada pengabdian. Pengabdian ya. Kalau saya yang lain-lain, saya pikir populer, saya udah tidak bisa lagi lebih populer dari ini ya. Jadi wes, kasih tepuk tangan dong. Ya, kalau ya. Jadi lebih kepada pengabdian. Tetapi keputusan itu pun saya tidak bisa dapatkan begitu saja ya, karena diambil begitu saja. Kadang-kadang keputusan waktu itu juga belum bulat ya. Tantowi kakak saya mengatakan kamu harus maju, inilah saatnya gitu ya. Baik. Tapi saya ada anak, ada istri saya berbulan-bulan tidak full support ya. Tolong tanyakan dirimu sendiri, tolong niatmu apa. Saya bilang saya mau mengabdi ya. Saya merasa punya kewajiban untuk mengubah ya daerah tempat saya lahir yang merupakan satelit kota Palembang tetapi tidak maju ya. Baik. Jadi berbulan-bulan istri saya men-challenge saya dan sampai akhirnya kemudian Anda mantap. Dia support. Baik. Setelah saya katakan tolong beri saya kesempatan, niat saya untuk mengabdi, dan sekarang istri saya full support. Saya tanya anak-anak bilang terserah papa aja. Saya ajak ke Tantowi, kita diskusi karena dia lebih dulu jadi politisi ya, dan kata Tanto memberikan pengertian kepada istri saya, ya udah bismillah saja, toh niat kita lah niat baik. Mas Helmi, ya kita sebut tangan. Kasih gambaran dong, petakan. Jadi lawan-lawan politik Helmi Yahya di Ogan Ilir itu siapa? Berat-berat tidak?
Sekarang anaknya petahana ya, anaknya petahana. Kemudian ada satu independen. Independen. Jadi Ya. ada 3 calon sejauh Ada 3 ini. calon yang sudah mendaftarkan KPU, sekarang dalam proses verifikasi. Ya, jadi Dulu kan 2010 Anda kalah oleh petahana Mawardi Yahya. Ya. Nah sekarang anak Mawardi Yahya maju menggantikan ayahnya. Ya. Ahmad Wazir Noviandi namanya. Ya. Kalau dulu kalah lawan bapak, lawan anak kalah nggak nih? ya, saya juga nggak mau konyol ya. Sebelum saya mengiyakan lamaran partai politik, saya juga melakukan survei. Saya diminta untuk melakukan survei. Saya menggunakan sebuah lembaga survei yang kredibel, sangat independen, ya, dan hasilnya, ya, saya dapat 45,5% ya. Padahal saya belum ngapa-ngapain. Ya, saya udah cukup lama tidak kembali gitu. Jadi saya pikir, ya udah, Bismillah. Itu dengan modal survei yang lumayan menurut saya. Ya udah, saya sekarang setelah itu saya mengatakan oke. Saya mengatakan insya Allah saya siap untuk berpilkada lagi. Siap untuk berpilkada? Ya. Kalau begitu, tidak ada kata lain selain terima kasih sudah hadir di Mata Najwa dan selamat berjuang untuk pilkadanya. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan Helmi Yahya. Terima kasih Mas Helmi. Thank you.